Di tengah hiruk-pikuk malam Jakarta yang basah oleh hujan deras, Maya berlari menyusuri gang sempit di kawasan Tanah Abang. Jantungnya berdegup kencang, campur aduk antara ketakutan dan kemarahan. Tadi sore, foto dirinya dan Lina berciuman tersebar di grup keluarga, dikirim oleh sahabat yang dia percaya sepenuh hati. Bagaimana bisa dia lakukan ini, gumam Maya dalam hati, air mata bercampur dengan air hujan yang mengguyur wajahnya. Lina, kekasihnya selama 2 tahun, pasti sedang menghadapi badai yang lebih hebat di rumahnya sendiri. Maya tahu keluarga Lina Konserati, ayahnya seorang pensiunan polisi yang tegas, dan ibunya yang selalu mengutamakan nama baik keluarga. Maya tiba di depan rumah Lina, pintu gerbang besi setengah terbuka. Suara jeritan terdengar dari dalam, membuat bulu kuduknya merinding. Dia menyelinap masuk, hati-hati agar tidak ketahuan tetangga yang suka mengintip. Di ruang tamu, Lina sedang berlutut di lantai, wajahnya memar karena tamparan ayahnya. "Kau bawa malu keluarga ini, Lina. Bagaimana bisa kau suka sesama jenis? Itu dosa besar," bentak ayah Lina, tangannya masih menggenggam ponsel yang menampilkan foto itu. Ibu Lina berdiri di sudut, menangis pelan, tapi matanya penuh kecewaan. Lina mengangkat kepala, matanya merah karena menangis. "Ayah, ini aku yang sebenarnya. Aku mencintai Maya bukan karena pilihan, tapi karena hati." Maya tidak tahan lagi. Dia melangkah masuk, tubuhnya basah kuyup. "Berhenti. Ini bukan salah Lina sendirian. Kami saling mencintai." Ruangan menjadi hening sejenak sebelum ayah Lina meledak lagi. "Siapa kau? Keluar dari rumahku." Tapi Maya tidak mundur. Dia tahu ini adalah saat yang menentukan. Di Indonesia, di mana norma masyarakat masih kuat memegang nilai-nilai tradisional, cinta seperti milik mereka sering dianggap tabu. Keluarga Maya sendiri, yang tinggal di pinggiran Jakarta, juga tidak akan menerima. Ayah Maya seorang guru agama di masjid setempat, dan ibunya sibuk dengan urusan rumah tangga. Mereka mengharapkan Maya menikah dengan pria baik-baik, bukan jatuh cinta pada wanita. Malam itu berubah menjadi mimpi buruk. Ayah Lina mengusir Maya dengan kasar, mendorongnya keluar pintu. Lina berusaha mengejar, tapi ditahan oleh ibunya. "Jangan, Lina. Ini untuk kebaikanmu." Di luar, Maya jatuh tersungkur di tanah berlumpur, hatinya hancur. Bagaimana sahabatnya, Rina, bisa mengkhianati mereka? Rina tahu rahasia ini sejak lama, dan Maya pernah berbagi cerita dengannya saat mereka kuliah bersama di Universitas Indonesia. Rina bilang dia mendukung, tapi ternyata dia yang membocorkan foto itu ke keluarga Lina, mungkin karena iri atau tekanan dari lingkungan kampus yang penuh gosip. Maya bangkit, memutuskan untuk pulang dan menghadapi badai di rumahnya sendiri. Keesokan paginya, Maya bangun dengan tubuh lelah. Ponselnya penuh pesan dari keluarga. Kakaknya, Andi, menelepon berkali-kali. "Maya, apa ini benar? Foto kamu dengan Lina." Ayah marah besar. Maya menarik napas dalam, mempersiapkan diri. Dia pergi ke rumah orang tuanya di Bekasi, perjalanan 1 jam dengan kereta komuter yang penuh sesak. Di sana, ayahnya sudah menunggu dengan wajah merah padam. "Kau telah menodai nama keluarga, Maya. Kami didik kau dengan nilai-nilai Islam yang benar, tapi kau pilih jalan sesat ini." Ibu Maya hanya diam, tapi matanya penuh air mata. Maya duduk di depan mereka, mencoba menjelaskan. "Ayah, ibu, ini bukan pilihan. Aku mencintai Lina sejak kami bertemu di kampus. Dia membuatku bahagia." Tapi penjelasan itu hanya membuat ayahnya semakin marah. Dia memerintahkan Maya untuk putus dengan Lina, atau dia akan disingkirkan dari keluarga. Konflik batin Maya mulai membara.
Di satu sisi, dia mencintai keluarganya, yang selalu mendukung pendidikannya hingga lulus sarjana ekonomi. Di sisi lain, Lina adalah jiwa kembarnya, wanita yang membuatnya merasa utuh. Mereka bertemu di kelas ekonomi, saling tertarik karena kecerdasan dan kelembutan masing-masing. Pertemuan rahasia di kai-kai kecil di Jakarta, berbagi mimpi tentang masa depan. Tapi sekarang, semuanya terancam. Maya memutuskan untuk bertemu Lina secara diam-diam di taman kota. Di sana, Lina muncul dengan wajah memar. "Maya, ayahku bilang aku harus menikah dengan sepupu jauhku. Kalau tidak, aku diusir." Maya memeluknya erat, tapi hati mereka sama-sama retak. Apa yang harus mereka lakukan? Menyerah pada tekanan, atau melawan dengan risiko kehilangan segalanya? Sementara itu, Rina, si pengkhianat, merasa bersalah. Dia menelepon Maya, tapi Maya tidak angkat. Rina tahu, dia melakukan itu karena tekanan dari pacarnya yang homofobik. Pacar Rina bilang Otto itu harus disebar untuk menyelamatkan Lina dari kesesatan. Tapi sekarang, Rina menyesal. Dia memutuskan untuk menemui Lina sendirian, meminta maaf. Tapi apakah maaf itu cukup? Di Jakarta, di mana komunitas LGBT masih berjuang di bawah bayang-bayang undang-undang yang ambigu, setiap keputusan bisa berakibat fatal. Maya dan Lina harus memilih bertahan atau menyerah. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Maya bekerja sebagai analis keuangan di sebuah bank di Sudirman, tapi fokusnya hilang. Rekan kerjanya mulai bergosip setelah Otto itu menyebar di media sosial. "Maya, benarkah kau lesbian?" tanya salah satu teman. Maya hanya tersenyum pahit, tidak menjawab. Di rumah Lina, ayahnya mengawasi setiap geraknya, menyita ponselnya. Lina merasa seperti tahanan. Dia menyelinap keluar malam itu, bertemu Maya di sebuah warung kopi kecil. "Kita harus lari, Maya. Ke Bali atau kemana saja." Tapi Maya ragu. "Bagaimana dengan keluarga kita? Kita tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja." Debat mereka semakin panas, tapi cinta mereka masih kuat. Akhirnya, Maya memutuskan untuk berbicara dengan ibunya sendirian. Ibu Maya yang selama ini diam, ternyata punya rahasia sendiri. "Maya, aku paham perasaanmu. Dulu aku juga pernah mencintai seorang wanita." Pengakuan itu mengejutkan Maya. Ibu bercerita tentang masa mudanya di desa, di mana dia memilih menikah dengan ayah Maya untuk memenuhi harapan masyarakat. "Jangan ulangi kesalahanku, tapi pikirkan baik-baik. Masyarakat kita belum siap." Maya menangis, merasa didukung tapi juga bingung. Apakah ini jalan keluar? Atau justru awal dari konflik baru? Pengakuan ibu Maya seperti bom waktu yang meledak pelan-pelan. Maya duduk di kamar kecil rumah orang tuanya, memproses kata-kata itu. "Jadi ibu pernah seperti aku?" tanyanya pelan. Ibu mengangguk, matanya menerawang ke masa lalu. "Ya, di kampung dulu, ada seorang teman dekat. Kami saling mencintai, tapi keluarga memaksa aku menikah. Aku pilih jalan aman, tapi hati ini selalu menyesal." Maya merasa campur aduk, lega karena tidak sendirian, tapi juga marah karena ibu menyembunyikan ini selama bertahun-tahun. "Kenapa ibu tidak bilang dari dulu? Mungkin aku tidak perlu sembunyi-sembunyi." Ibu menggeleng. "Waktu itu beda, Maya. Sekarang pun masih sulit. Ayahmu tidak akan mengerti." Maya memutuskan untuk menggunakan pengakuan ini sebagai senjata. Dia ingin berbicara dengan ayah, tapi ibu melarang. "Biarkan aku yang tangani. Kau fokus pada Lina dulu." Maya setuju, lalu pergi menemui Lina. Di apartemen kecil Lina di kawasan Kemang, mereka berpelukan lama.
Lina menceritakan rencana ayahnya, pernikahan paksa dengan sepupu yang dia tidak kenal. Aku tidak mau, Maya. Tapi kalau aku tolak, aku kehilangan segalanya, rumah, pekerjaan, keluarga. Lina bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi di Tamrin, dan ayahnya punya pengaruh di sana. Maya memegang tangannya erat. Kita lawan bersama. Aku punya dukungan dari ibuku. Lina terkejut mendengar cerita ibu Maya. Jadi ada harapan. Tapi harapan itu rapuh. Rina, si pengkhianat, muncul di depan apartemen Lina. Dia mengetuk pintu, wajahnya penuh penyesalan. Lina, Maya, maafkan aku. Aku bodoh, dipengaruhi pacarku. Maya membuka pintu dengan marah. Kenapa kau lakukan itu, Rina? Kau tahu betapa rapuh posisi kami. Rina menangis. Aku iri pada kalian. Cinta kalian begitu tulus, sementara hubunganku penuh tekanan. Pacarku bilang itu untuk kebaikanmu. Lina yang lebih lembut, memakan Rina. Sudah, Rin. Tapi kau harus bantu kami sekarang. Bantu tutup mulut gosip di kampus. Rina setuju, tapi Maya masih curiga. Apakah ini jebakan baru? Di kantor, Maya menghadapi diskriminasi halus. Bosnya memanggil ke ruangan. Maya, aku dengar rumor. Ini bisa pengaruhi citra perusahaan. Maya menatapnya tegas. Itu urusan pribadiku, Pak. Kerjaku tidak terganggu. Bos mengangguk, tapi matanya penuh keraguan. Di Indonesia, di mana undang-undang pornografi dan norma sosial menekan komunitas LGBT, pekerjaan bisa hilang karena orientasi seksual. Maya merasa tertekan, tapi dia tetap fokus. Malam itu, dia dan Lina bertemu dengan komunitas LGBT rahasia di sebuah kafe di Blok M. Di sana, mereka bertemu aktis yang berbagi cerita. Kalian tidak sendirian. Banyak yang lawan dengan cara pintar, kata seorang wanita tua. Maya terinspirasi, tapi Lina ragu. Bagaimana kalau kita pindah ke luar negeri? Konflik memuncak saat ayah Lina datang ke apartemen. Dia memaksa Lina pulang. Kau harus ikut aku sekarang. Lina menolak, tapi ayahnya menarik tangannya kasar. Maya menghalangi. Berhenti, Om. Ini bukan cara. Ayah Lina memandang Maya dengan kebencian. Kau yang rusak anakku. Pertengkaran itu menarik perhatian tetangga, dan polisi datang. Polisi yang kebetulan kenal ayah Lina malah mengejek. Wah, anak gadis suka cewek. Malu-maluin keluarga. Lina menangis, tapi Maya berdiri tegar. Saat itu, ibu Lina muncul, wajahnya pucat. Cukup. Biarkan dia. Ayah Lina marah. Apa maksudmu? Ibu Lina menarik napas dalam. Karena aku juga pernah seperti Lina. Pengakuan itu membuat semua terdiam. Ibu Lina bercerita tentang masa mudanya di Surabaya, di mana dia jatuh cinta pada seorang teman wanita. Aku pilih menikah denganmu untuk tutupi itu, tapi sekarang aku lihat Lina menderita seperti aku dulu. Ayah Lina syok, mundur selangkah. Kau bohong. Tapi ibu menggeleng. Ini kebenaran. Biarkan Lina bahagia. Polisi yang tadinya mengejek, diam saja. Maya memeluk Lina, hati mereka lega sejenak. Tapi ayah Lina pergi dengan marah, meninggalkan ancaman. Ini belum selesai. Malam itu, Maya dan Lina tidur dengan gelisah, tahu badai belum berlalu. Keesokan harinya, gosip menyebar lebih luas. Di media sosial, akun-akun anonim menyerang mereka. Lesbian seperti ini harus diusir dari Jakarta. Maya memutuskan untuk melawan. Dia menghubungi aktivis dari komunitas, meminta bantuan hukum. Kita bisa laporkan pelecehan ini, kata aktivis. Lina setuju, tapi ragu.
Bagaimana dengan keluarga? Maya meyakinkan. Mereka akan paham suatu saat. Tapi di rumah Maya, ayahnya masih marah. Ibu mencoba mediasi. Ayah, dengar dulu cerita ibu. Ayah Maya mendengarkan pengakuan ibu, wajahnya berubah. Jadi selama ini kau sembunyikan. Ibu mengangguk. Ya, untuk keharmonisan rumah tangga. Ayah diam lama, lalu pergi ke kamar. Maya menunggu dengan cemas. Sore itu, ayah Maya memanggilnya. Maya, aku tidak setuju dengan pilihanmu. Tapi aku tidak mau kehilangan anakku. Itu langkah kecil, tapi berarti. Maya menangis bahagia. Di sisi Lina, ayahnya masih keras kepala. Dia menelepon Lina, memerintahkan pulang. Lina menolak. Ayah, aku tetap dengan Maya. Ayah memutus telepon. Lina merasa hancur, tapi Maya mendukung. Kita kuat bersama. Mereka memutuskan untuk tinggal sementara di apartemen Maya, menghindari keluarga. Tapi Rina datang lagi, membawa berita buruk. Pacarku bilang dia akan sebarkan lebih banyak foto. Maya marah. Kenapa kau masih dengan dia? Rina menjawab, aku takut. Tapi sekarang aku putuskan dia. Keputusan Rina memberi harapan, tapi ancaman masih ada. Ancaman dari pacar Rina menjadi kenyataan. Pagi itu, oto-oto lama Maya dan Lina muncul di Twitter, dengan caption kasar, lesbian ini rusak moral masyarakat Indonesia. Hashtag tolak naik trending di Jakarta. Maya bangun dengan ponsel berdering tak henti. Rekan kerja, teman kampus, bahkan tetangga menelepon. Maya, apa ini benar? Tanya salah satu. Maya mematikan ponsel, hatinya sesak. Lina, yang tidur di sampingnya, bangun dan melihat wajah Maya pucat. Apa yang terjadi? Maya tunjukkan layar. Lina menangis. Ini pasti ulah mantan Rina. Mereka hubungi Rina, yang panik. Ma, dia marah karena aku putus. Aku sudah laporkan ke polisi. Tapi polisi di Indonesia sering lambat tangani kasus cyberbullying terhadap LGBTQ. Maya memutuskan untuk bertindak. Dia hubungi pengacara dari komunitas LGBTQ. Kita bisa tuntut pencemaran nama baik, kata pengacara. Lina setuju, tapi takut. Bagaimana kalau ini buat keluarga lebih marah? Maya meyakinkan. Kita harus lawan, atau selamanya kita sembunyi. Mereka pergi ke kantor polisi di kawasan Sudirman. Di sana, petugas menerima laporan dengan wajah datar. Kami akan usut, tapi ini urusan pribadi. Maya marah dalam hati. Di masyarakat yang masih dipengaruhi nilai konservatif, kasus seperti ini sering diabaikan. Keluar dari kantor polisi, mereka bertemu demonstran kecil anti-LGBTQ. Pergi kalian dari sini, teriak salah satu. Maya dan Lina berlari, hati mereka trauma. Di rumah, ayah Maya datang tak terduga. Aku lihat berita di apa yang kau lakukan, Maya. Maya jelaskan semuanya. Ayah mendengarkan, kali ini tanpa marah. Aku tidak paham cintamu, tapi aku lihat kau menderita. Ibu cerita banyak. Maya terkejut. Ayah peluk dia pelan. Aku dukungmu sebagai anak, tapi hati-hati. Itu momen hangat, tapi Lina masih kesulitan dengan keluarganya. Ayah Lina menelepon, suaranya dingin. Kau pilih dia atau keluarga? Lina jawab tegas. Aku pilih bahagiaku, ayah. Telepon dimatikan. Lina menangis di pelukan Maya. Aku kehilangan ayah. Maya hibur. Dia akan kembali suatu saat. Rina datang membantu. Dia bawa bukti chat dengan mantannya untuk dukung laporan polisi. Ini buktinya dia yang sebarkan. Maya makan Rina sepenuhnya. Terima kasih, Rin.
Kau sahabat sejati sekarang. Mereka bertiga rencanakan langkah selanjutnya. Di komunitas, mereka ikut seminar tentang hak di Indonesia. Pembicara bilang, meski undang-undang belum sempurna, kita bisa lawan dengan solidaritas. Maya terinspirasi, memutuskan untuk bicara di forum kecil. Aku Maya dan aku mencintai wanita. Ini ceritaku. Pidatonya dapat tepuk tangan, tapi juga ancaman online. Konflik meningkat saat ayah Lina muncul di apartemen lagi. Kali ini dengan sepupunya. Lina, ini calon suamimu. Kau harus nikah minggu depan. Lina shock. Tidak, ayah. Aku tidak mau. Maya halangi. Om, ini paksaan. Ayah Lina marah. Diam kau. Tapi ibu Lina ikut, memegang tangan suaminya. Cukup, Mas. Biarkan Lina pilih. Ayah marah pada istrinya. Kau dukung ini karena rahasiamu sendiri. Ibu mengangguk. Ya, dan aku tidak mau Lina sesali seperti aku. Pertengkaran keluarga itu membuat Lina pilih keluar rumah. Dia tinggal dengan Maya permanen. Hari-hari berikutnya penuh perjuangan. Maya kehilangan promosi di kantor karena rumor. Maya citra perusahaan. Dia marah, tapi cari kerja baru. Lina resign dari agensi karena ayahnya pengaruh. Mereka mulai bisnis kecil desain online. Dukungan dari komunitas membantu. Tapi tekanan sosial masih ada. Di masjid, ayah Maya dengar ceramah anti-LGBT, membuatnya ragu lagi. Dia hubungi Maya. Maya, pikir ulang. Ini dosa. Maya jawab. Ayah, Tuhan ciptakan aku begini. Aku tetap sholat, tetap beriman. Ayah diam, tapi mulai lunak. Rina jadi sekutu kuat. Dia ikut kampanye online lawan hate speech. Aku salah dulu, sekarang aku perbaiki. Mantan Rina ditangkap polisi berkat bukti. Itu kemenangan kecil. Maya dan Lina rayakan dengan makan malam romantis di rumah. Kita selamat, sayang. Tapi malam itu telepon dari ibu Lina. Ayah sakit, Lina. Datanglah. Lina panik. Apa karena aku? Mereka buru-buru ke rumah Lina. Di sana, ayah terbaring lemah, serangan jantung ringan. Lina. Makan ayah. Lina menangis. Ayah, aku makan. Ayah peluk Lina. Aku salah. Lihat kau bahagia dengan Maya. Itu momen rekonsiliasi. Tapi apakah tahan lama? Rekonsiliasi dengan ayah Lina seperti angin segar, tapi rapuh. Ayah pulih pelan, tapi masih ragu. Aku terima kalian, tapi jangan tunjukkan di depan umum. Lina setuju sementara, tapi hati Maya berat. Kita masih sembunyi, Lin. Mereka kembali ke rutinitas, bisnis desain mulai berkembang. Klien dari komunitas lebih banyak, dukung mereka. Tapi masyarakat luar masih keras. Di pasar, tetangga bisik-bisik. Itu pasangan sesama. Maya abaikan, tapi Lina sensitif. Aku capek, Maya. Kenapa kita tidak pindah ke Yogyakarta? Di sana lebih toleran. Maya ragu. Keluarga kita di sini. Debat kecil muncul, tapi cinta mereka atasi. Rina bantu promosi bisnis. Aku desain logo baru. Mereka bertiga jadi tim kuat. Tapi masa lalu kembali. Mantan Rina bebas dengan jaminan, ancam balas dendam. Aku akan hancurkan kalian. Maya laporkan lagi, tapi polisi bilang bukti kurang. Ketakutan muncul. Malam itu apartemen mereka didatangi orang tak dikenal, ketuk pintu kasar. Buka, lesbian. Maya dan Lina sembunyi, hubungi polisi. Polisi datang lambat,
tapi orang itu pergi. Ini pasti ulah dia, kata Lina. Mereka pindah sementara ke rumah Ibu Maya. Ayah Maya terima, meski canggung. Kalian tidur terpisah ya? Maya tersenyum. Tentu, Ayah. Di rumah itu, Ibu Maya cerita lebih banyak tentang masa lalunya. Wanita itu sekarang menikah, punya anak. Kami masih kontak diam-diam. Maya tanya. Ibu menyesal. Ibu mengangguk. Ya, tapi aku bahagia dengan kalian. Cerita itu buat Maya renung. Apakah dia siap bayar harga untuk cinta? Lina dengar, lalu bisik. Aku tidak mau seperti ibumu. Maya jawab. Kita berbeda. Kita lawan. Ayah Lina datang kunjung pertama kali. Aku ingin lihat cucu. Maksudku kalian baik-baik. Canda canggung, tapi langkah maju. Konflik baru muncul saat bisnis mereka diancam boikot. Akun sosial serang. Jangan pakai jasa lesbian. Penjualan turun. Maya putus asa. Kenapa begini terus? Lina hibur. Kita bangun lagi. Rina usul kampanye. Kita buat ide cerita kita, inspirasi orang lain. Maya setuju. Mereka rekam ide sederhana, bagikan di YouTube. Ini cerita cinta kami, di tengah tekanan masyarakat Indonesia. Ide viral, dapat dukungan tapi juga hate. Komunitas banjir pesan positif. Terima kasih, kalian berani. Tapi ayah Lina marah. Kenapa kau publikasikan? Lina jawab. Untuk perubahan, ayah. Malam itu mantan Rina muncul lagi. Dia datang ke rumah Ibu Maya bawa pisau. Kalian hancurkan hidupku. Rina hadapi. Ini salahmu sendiri. Pertarungan herbal jadi isik. Maya lindungi Lina, tapi ayah Maya muncul, halangi. Pergi dari sini atau aku panggil polisi. Mantan pergi tapi ancam. Polisi tangkap dia kali ini, bukti kuat. Maya syukur. Terima kasih, ayah. Ayah peluk. Aku lindungi anakku. Momen itu satukan keluarga. Ayah Lina ikut datang, lihat semuanya. Aku salah besar. Dia peluk Lina. Makan ayah. Rekonsiliasi penuh. Bisnis pulih, dukungan bertambah. Maya dan Lina rencanakan perjalanan ke Bali, liburan pertama. Kita butuh istirahat. Di pantai, mereka berpegangan tangan bebas. Akhirnya, kata Lina. Tapi di Jakarta, gosip masih ada. Kembali, mereka hadapi tantangan baru, adopsi anak. Kita ingin keluarga, kata Maya. Tapi hukum Indonesia sulit untuk pasangan sejenis. Mereka konsultasi aktivis. Belum mungkin, tapi kita perjuang. Lina ragu. Apakah kita siap? Debat muncul lagi, tapi mereka sepakat tunggu. Rina temukan cinta baru, pria suporti. Dia terima masa laluku. Maya senang. Bagus, Rin. Kehidupan mulai stabil, tapi tekanan sosial tetap. Di acara keluarga, saudara tanya. Kapan nikah? Maya jawab tegas. Aku sudah punya pasangan. Reaksi campur, tapi keluarga dukung. Akhirnya, Maya renung. Kita bayar mahal, tapi layak. Lina setuju. Cinta kita kuat. Stabilitas rapuh itu diuji lagi saat pandemi datang, tapi itu cerita lain. Fokus kembali ke perjuangan mereka. Setelah Bali, Maya dan Lina lebih kuat. Bisnis berkembang, mereka pindah ke rumah lebih besar di pinggiran Jakarta. Keluarga kunjung rutin, meski masih ada ketegangan halus. Ayah Maya ajak diskusi. Aku baca buku tentang LGBTQ. Mungkin aku salah dulu. Maya tersenyum.
Terima kasih, Ayah. Ayah Lina ikut mereka makan malam bersama pertama kali. Kita satu keluarga sekarang, kata Ibu Maya. Momen hangat, tapi Maya tahu masyarakat luar masih keras. Suatu hari, undangan seminar nasional tentang HAKUT. Maya diminta bicara. Aku takut, kata dia ke Lina. Lina dukung. Kau bisa. Di seminar, Maya cerita. Cinta kami diuji keluarga, masyarakat, bahkan hukum. Tapi kami bertahan. Tepuk tangan meriah. Tapi di luar, demonstran anti. Pulang kalian. Polisi jaga, tapi Maya trauma. Pulang, Lina hibur. Kau hebat. Mereka renung apakah perjuangan ini pernah berakhir. Rina nikah, undang mereka. Di pesta, Maya dan Lina duduk bersama. Selamat, Rin. Rina bisik. Terima kasih, kalian inspirasi. Mantan Rina di penjara lama, ancaman hilang. Kehidupan normal, tapi konflik batin tetap. Maya mimpi buruk tentang kehilangan Lina. Aku takut masyarakat pisahkan kita. Lina jawab. Kita kuat. Mereka ikut terapi atasi trauma. Terapis bilang penerimaan diri kunci. Maya pelajari itu. Tahun berganti, mereka adopsi anjing, simbol keluarga kecil. Keluarga terima. Ayah Lina main dengan anjing. Lucu ya? Tawa lepas. Tapi berita tentang Ruantil buat gelisah. Apa kita aman? Tanya Lina. Maya jawab. Kita perjuang. Mereka ikut petisi online dukung hak. Komunitas tumbuh, harapan ada. Akhirnya, di ulang tahun Lina, Maya berlutut. Maukah kau jadi pasanganku selamanya? Lina menangis bahagia. Ya. Meski tidak resmi, itu komitmen. Keluarga rayakan diam-diam, Ibu Maya bilang aku bangga. Ayah setuju. Cerita mereka jadi inspirasi banyak. Tapi Maya tanya diri, apakah pengorbanan ini benar? Kehilangan teman, pekerjaan, ketenangan. Tapi dapat cinta sejati, penerimaan keluarga. Apakah memilih cinta di tengah tekanan masyarakat selalu benar, atau terkadang menyerah adalah kebijaksanaan?